Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Agi Daniel Anam. Semoga kita semua hari ini senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, video ini adalah video lanjutan atas video saya sebelumnya yang berjudul Cara Mendapatkan Passive Income bagi Tukang Sampah dengan memanfaatkan peluang jasa perawatan AC dari pelanggan-pelanggan tukang sampah itu sendiri. Adapun pada video ini kita juga akan membahas bagaimana cara mendapatkan passive income yang lain yang tidak kalah besarnya dan juga tidak kalah pentingnya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Teman-teman semua, jangan di skip, tonton terus dan jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman semua, seperti kita ketahui bahwasanya setiap rumah tangga pasti memiliki barang-barang elektronik seperti kulkas, TV, mesin cuci, televisi, blender, magicom, dan lain-lain. Yang kesemuanya ini karena faktor usia atau faktor pemakaian bisa saja menjadi rusak atau terganggu kinerjanya. Bagi mereka yang memiliki banyak uang, maka solusinya tinggal beli kemudian buang yang lama. Tapi bagi mereka yang memiliki ekonomi pas-pasan, servis elektronik adalah salah satu solusinya. Tapi sayang teman-teman, ketika barang-barang ini rusak, terkadang orang ini malas atau tidak punya waktu atau takut ketipu ketika mereka akan mengantar barang-barang ini ke tukang servis. Bagi seorang tukang sampah yang jeli melihat peluang ini, maka peluang ini akan dapat menjadi tambahan penghasilan atau passive income bagi tukang sampah itu sendiri. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membuka usaha jasa elektronik, jasa servis elektronik. Jangan khawatir Anda kalah bersaing dengan bengkel-bengkel servis ataupun Anda tidak punya modal, karena kita tidak akan bersaing dengan mereka, tetapi kita akan bekerja sama dengan mereka. Sehingga tidak punya alasan bagi kita, tidak ada alasan untuk kita takut bersaing dengan bengkel-bengkel servis elektronik lainnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, kita datangi bengkel-bengkel servis. Kita riset, kita cari informasi tentang berapa biaya untuk perbaikan-perbaikan alat-alat elektronik ini. Setelah itu kita sampaikan maksud kita bahwa kita akan bekerja sama dengan mereka untuk menawarkan jasa mereka kepada pelanggan-pelanggan kita. Kita sampaikan bahwa kita mempunyai pelanggan 500 dan ini berpotensi untuk menambah penghasilan bagi tukang servis elektronik itu. Dan tentu saja dengan pembagian hasil yang fair. Bisa kita sepakati dengan sistem prosentase, berbeda dengan sistem perawatan AC kemarin, karena sistem perawatan itu patokannya jelas, misalnya per bulan 75.000 untuk biaya perawatan AC-nya per satu unitnya. Tapi kalau perbaikan ini karena bisa saja dia nantinya akan mengganti alat, sehingga harga perbaikannya pun tidak bisa diketahui di awal. Sehingga solusinya adalah dengan cara bermain di dalam sistem prosentase. Misalnya 80% untuk bengkel servis dan 20% untuk kita sebagai pemasar mereka. Dan apabila mereka telah setuju teman-teman, maka kita bisa melangkah kepada program selanjutnya, yaitu menawarkan kepada pelanggan-pelanggan kita. Kita sampaikan bahwasanya kita juga membuka usaha reparasi atau servis elektronik alat-alat rumah tangga dengan garansi tentunya. Kenapa garansi? Garansi ini promo bagi kita, bagi mereka, bahwasannya dalam perbaikan ini selain harganya bisa murah, lebih aman, dan dapat jaminan garansi. Apabila dalam waktu tertentu kemudian mengalami kerusakan yang sama, maka kita bisa memberikan perbaikan pengganti tanpa ongkos misalnya. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah mengatur jadwal teman-teman. Jadi jadwal perbaikan ini
jadwal perbaikan atau servis ini mestinya kita harus mengaturnya agar apa? Agar terjadi kesepakatan atau persamaan antara waktu pemilik alat atau pelanggan kita dengan tukang servis. Dan alangkah lebih baiknya apabila kita ini tidak hanya menyiapkan satu tukang servis saja, tapi lebih, bisa 2 atau 3 berdasarkan keahlian masing-masing. Ada spesialis AC, ada spesialis mesin cuci, ada spesialis kulkas, televisi, dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga ketika salah satu tukang servisnya berhalangan untuk melakukan aktivitas perbaikan, aktivitas ini tidak akan terganggu karena masih ada penggantinya, sehingga pekerjaan bisa tetap berjalan dengan baik. Dan yang paling penting teman-teman adalah mengatur cara order. Mekanisme order harus kita atur. Order ini harus kita atur, setiap order yang masuk harus melalui kita, sehingga kita bisa mengontrol barang-barang apa saja yang diperbaiki, berapa biayanya, karena ini nanti akan berbanding lurus dengan penghasilan yang akan kita terima dari pekerjaan ini, dari program ini. Sehingga nanti tidak ada pelanggan ini langsung order kepada tukang servis tanpa sepengetahuan daripada kita. Kemudian teman-teman, setelah kita kondisikan tukang servisnya, kemudian kita juga sudah kondisikan pelanggannya, kemudian kita sudah mengatur jadwalnya, kemudian kita sudah mengatur cara ordernya. Kita akan mencoba untuk berilustrasi berapa keuntungannya atau berapa passive income yang akan didapatkan oleh seorang tukang sampah. Ketika 500 pelanggan, dia memperbaiki alat-alat elektroniknya apa saja, kita asumsikan, kita contohkan, kita ambil satu contoh. Misalnya dalam satu pelanggan ini memperbaiki alat elektronik bernilai 100.000. Berarti 500 pelanggan dikali 100.000 adalah 50 juta. Kalau kita sebagai tukang sampah yang memasarkan jasa servisnya mendapatkan 20%, itu artinya 50 juta dikali 20% adalah 10 juta. Jadi passive income yang akan didapatkan oleh seorang tukang sampah dalam hal ini adalah 10 juta rupiah. Inilah potensi passive income yang akan didapatkan oleh seorang tukang sampah dengan memanfaatkan jaringan pelanggannya 500 kakak dalam usaha servis elektronik. Dan bagi Anda yang bukan tukang sampah tapi Anda memiliki keahlian servis elektronik, tetapi Anda kebingungan atau kesulitan dalam mencari pelanggan, Anda bisa terapkan cara ini, yaitu bekerja sama dengan tukang sampah. Apabila satu tukang sampah punya 100 pelanggan, kemudian dari temannya tukang sampah ini punya teman tukang sampah lagi, Anda kondisikan semua sampai dengan 500, maka ini akan menjadi tambahan penghasilan atau pemasukan yang positif bagi tukang servis. Demikian teman-teman, video ini tetap semangat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share apabila Anda melihat manfaat dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.